Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Selamat malam dan selamat datang di webinar keempat yang diselenggarakan oleh Imun Medical Course dalam rangka bulan free webinar pada malam ini. Webinar kita pada malam ini bertemakan kajian rhinosinusitis. Sebelumnya kami mengucapkan terima kasih kepada narasumber kami pada malam hari ini, Dr. Tiara Melati, Bachelor Medical Science, spesialis telinga, hidung, tenggorok, bedah, kepala, leher, yang telah mensempatkan waktunya pada malam hari ini. Perkenalkan, saya Dea Mangun yang akan memandu acara webinar pada malam hari ini. Sebelumnya diingatkan kepada peserta untuk mengaktifkan videonya dan menggunakan virtual background yang sudah dikirimkan melalui email dari Imun Medical Course. Dan sebelum memulai acara pada malam hari ini, izinkan saya memperkenalkan apa itu Imun Medical Course terlebih dahulu. Jadi Imun Medical Course ini adalah merupakan platform digital yang berdiri pada tanggal 9 Mei 2020, di mana Imun Medical Course ini adalah berupa bimbingan belajar online bagi mahasiswa preklinik dengan pengajar yang memiliki segudang prestasi dari berbagai kampus di Indonesia. Dan di sini ada teman saya, Rian Rahman, sebagai Chief of Course-nya. Pelayanan yang diberikan adalah yang pertama ada bimbingan blog atau modul, ada bimbingan skripsi, ada persiapan SOKA atau OSCE, dan ada bimbingan mahasiswa baru kedokteran. Keunggulannya adalah yang pertama, biayanya paling murah, kedua, pengajar berprestasi, alumni dari IMU dan RMO, lalu ada pembahasan materi yang luas sesuai permintaan peserta, dan terdapat waktu yang fleksibel. Ini adalah wajah-wajah dari pengajar Imun Medical Course. Lalu, ini adalah contoh dari testimonial yang sudah ikut dari kelas Imun Medical Course. Dan Imun Medical Course memiliki promo, yaitu ada promo harga spesial bimbingan blog, dan ada juga promo bimbingan Olimpiade Kedokteran. Untuk teman-teman yang ingin lebih tahu informasi lebih jauh, bisa menghubungi Imun di Instagram @imun_id atau langsung WhatsApp di nomor 082249035155. Oke. Selanjutnya kita akan masuk ke materi pada malam hari ini. Sebelum kita masuk acaranya, perkenankan saya untuk membaca CV dari narasumber kita pada malam hari ini secara singkat. Jadi narasumber kita pada malam hari ini adalah Dr. Tiara Melati, Bachelor Medical Science, spesialis telinga, hidung, tenggorok, bedah, kepala, leher, di mana Dr. Melati ini lahir pada tanggal 21 Maret 1986, dan juga sebagai founder dan content creator dari Isakude. Mungkin teman-teman bisa cek juga nih Instagram dari Dr. Melati, yaitu @isakude. Lalu untuk riwayat pendidikannya, Dr. Melati ini lulus sebagai sarjana kedokteran itu pada tahun 2008 di FKUI, dan pada tahun yang sama juga mendapatkan gelar, yaitu Bachelor Medical Science di Faculty of Medical Science, University of Melbourne, Australia, dan mendapatkan gelar pada tahun 2011, mendapatkan gelar dokter di FKUI, dan mendapatkan gelar spesialisnya juga di FKUI pada tahun 2018. Nah, bisa kita lihat di sini terdapat pencapaian dan publikasi dari Dr. Melati. Dan Dr. Melati sendiri sekarang bekerja di Rumah Sakit Bidakara dan sebagai pengajar di Fakultas Kedokteran Universitas Trisakti. Dan Dr. Melati ini juga pernah menjadi speaker di ASEAN Research Symposium in Rhinology di Conference Bali pada tahun 2018. Nah, diingatkan juga kepada teman-teman, jika ada yang memiliki pertanyaan bisa langsung mengisi di kolom pertanyaan dengan
dengan menuliskan apakah ingin bertanya langsung atau pertanyaannya mau dibacakan gitu. Jadi untuk mempersingkat waktu mungkin langsung saja aku serahin ke Dokter Melati. Dokter Melati dipersilakan 40 menit dari sekarang, Dok. Iya, terima kasih atas perkenalannya Dea. Terus juga terima kasih buat Imun ID sudah mengajak saya untuk berbagi sih, sebetulnya bukan kuliah ya, ini berbagi aja sih. Mungkin karena saya udah lebih Maaf, Dok. tahu. Oke. Ini kelihatan nggak ya PowerPoint-nya? Dea, kelihatan sharing screen saya? Dokter, maaf suaranya tidak terdengar, Dok. Nggak kedengeran ya? Sekarang kedengeran suara saya? Halo? Halo? Oh iya, Dok. Sudah terdengar, Dok. Sekarang sudah kedengeran ya? Dok, maaf, Dok. Oke. Oke. Mungkin untuk mempersingkat waktu, saya slide-nya agak banyak, ada 50-an. Mungkin bisa kita langsung mulai aja ya. Saya perkenalkan tadi sudah dibacakan CV saya. Saya biasanya dipanggil Dr. Melati. Selain di Bidakara Medical Center, saya juga di Mayapada Hospital Kuningan di Jakarta dan memang masih aktif sebagai dosen pengajar di Fakultas Kedokteran Universitas Trisakti. Oke. Nah, kalau saya suka memberikan analogi sebelum kita memulai. Jadi tadi saya sempat tanyakan ke Rian, kira-kira ini yang mengikuti pesertanya semester berapa? Apakah ada yang dokter umum atau mungkin semuanya juga koas? Dan ternyata tersebar cukup rata. Maka itu saya suka memberikan di permulaan ini analogi seperti ini. Jadi kalau kita lihat hidung dari luar ini, kita bisa membayangkan seperti kita melihat susunan piramida ini, gitu. Jadi sebetulnya dari luar mungkin kelihatannya kecil, tapi sebetulnya di dalam ada ruangan lagi, ada space lagi yang perlu kita amati bersama, gitu ya. Oke, ini kelihatan gambarnya ya. Kelihatan, Dok. Jadi kalau misalnya hidung, saya buatkan suatu skema seperti ini. Kursor saya kelihatan? Ya. Jadi mungkin ini warna yang agak pink adalah kulit yang menutupi gitu ya, kulit luar kulit ini. Lalu garis putus-putus pink ini mungkin menggambarkan cartilago septum yang ditutupi oleh si kulit dari hidung kita ya. Jadi setiap belokan, setiap lekukan, setiap tonjolan pasti ada namanya. Semakin kamu mengenali nama-nama itu, semakin kamu bisa mendeskripsikan tanpa orang harus melihat gitu ya. Jadi harus kenalan sama landmark anatomi ya. Jadi ada tulang hidung, ada upper lateral cartilage gitu ya. Jadi upper lateral cartilage itu yang di samping-samping hidung ya, di sebelah-sebelah sini, yang membantu untuk mendukung tinggi tegaknya si cartilago septum. Lalu ini tulang cartilago yang membentuk ala nasi atau cuping hidung gitu ya. Ada crus lateral dan juga ada di bagian bawahnya ini columella ya. Jadi ada kayak tanduknya. Dan lagi ini adalah landmark tulang, tapi kalau terbungkus sama kulit dia ada menimbulkan tonjolan dan lekukan, dan yang tadi saya bilang setiap lekukan, setiap tonjolan, setiap titik itu ada namanya. Jadi nanti mungkin bisa kenalan sama landmark anatomi itu. Kalau kita kupas, kita hilangkan misalnya kulitnya,
maka kita sudah bisa masuk ke dalam rongga hidung dan kita bisa melihat struktur-struktur dinding lateral hidung. Kalau gambar yang di sebelah kanan ini adalah pemeriksaan nasoendoskopi gitu ya. Jadi kita melihat pemeriksaan rongga hidung menggunakan kamera nasoendoskop. Yang ini kameranya rigid sehingga kita bisa langsung masuk lewat jalur inferior tadi, bagian bawah jalur inferior sini. Kita lihat pertamanya, ini adalah konka inferior yang di sini. Gitu ya. Lalu ke atas kelihatan ada konka medianya dengan processus incinatusnya. Kalau diterusin ke belakang sampai kelihatan nasofaring, ada tubaiostasis di ketiaknya. Dan ini ada ostium sinus sphenoid kalau ke atas. Sebetulnya tadi di sampingnya ada kelihatan konka superior. Biasanya memang karena rongga hidung itu terbelah dibagi dua oleh cartilagus septum, maka sebetulnya samping sisi satunya pastinya kurang lebih sama gitu ya. Oke, kalau perdarahan ini sih udah pastilah harus semuanya tahu ya, karena epistaxis juga merupakan salah satu kegawatan darutan yang sering datang pada praktek dokter umum. Nggak cuma di IGD, tapi di poli juga pasti ada gitu ya. Nah, ini nanti bekal dari kalian untuk bisa menata laksana dengan baik untuk mengetahui perdarahannya. Biasanya kalau misalnya perdarahannya masih kecil, netes-netes gitu, kalau misalnya ada pasien yang datang, dok, anak saya perdarahannya banyak banget dokter, adanya satu tisu. Ya, biasanya kalau kayak gitu kita bisa terekam kurang lebih dari plexus Kieselbach gitu. Tapi kalau misalnya ada pasien lagi yang datang ke IGD, dokter pasien, tolong dilihat ini ada pasien. Nanti pas dilihat ada anak bawa gelas ngocor, gitu ya. Keluar dari hidung, keluar dari mulut. Biasanya kalau kayak gitu dari plexus Woodruff atau plexus yang di bagian posterior. Oke. Kalau ini yang perdarahan di bagian dinding medial atau di cartilagus septum, kalau yang ini di bagian dinding lateral. Sehingga nanti perlu diperhatikan cabang-cabangnya perjalanannya kemana saja. Oke, dan ini kalau persarafan cukup ribet, tapi sebetulnya yang paling penting adalah bulbus olfactorius ini ya. Udah kita harus tahu dan hati-hati sekali gitu. Kalau yang lainnya cabangnya nggak terlalu besar, nggak sebanyak juga dari cabang-cabang arteri ya, sehingga kita nggak terlalu pusing lah kalau sama persarafan. Tapi ini saya mau share sedikit tentang bersin. Kira-kira kalau misalnya ngelihat pathway-nya ini jarasnya kayaknya ribet banget ya. Perjalanannya banyak. Padahal kalau kita bersin, kita nggak ngerasa tuh. Rangsang refleksnya sepertinya sepersekian detik langsung kita harus bersin gitu. Cuman saya mau ceritakan bahwa sebetulnya bersin itu dimulai dari iritan atau suatu materi yang masuk dan menyentuh dari mukosa hidung. Sehingga bisa jadi itu iritan, polutan, ataupun alergen. Gitu ya. Semua jarasnya sama setelah dia menyentuh nasal mukosa hidung, maka dia bisa menyebabkan rhinorea, juga bisa merangsang semua mediator inflamasi. Lalu jarasnya adalah masuknya lewat ganglion trigeminal. Ini pathway-nya pathway sensoris ya. Jadi setelah masuk ke central nervous system, jadi seperti ini lewat trigeminal, masuk di nukleus sensori di dekat pons ini, barulah keluar refleksnya ini ya, refleks feedback ya. Lewat nukleus ini, lalu nanti bersin dengan kontraksi semuanya, karena nanti kan kalau bersin velopharynx akan tertutup, bagian dari lidah juga akan kontraksi, bagian glossopharynx juga akan kontraksi, sehingga barulah kita bisa bersin. Kalau ternyata rangsangnya cukup hebat, mungkin tidak hanya jaras ini yang terlibat, tapi akan ada juga jaras dari pusat respirasi, sehingga melibatkan saraf-saraf
hingga ke bagian otot abdomen dan juga otot interkostal. Ya. Kalau ini tentang sinus paranasal lah ya. Kita tahu bahwa di hidung merupakan suatu jalur untuk masuk dan bersambung dengan 4 pasang sinus dari paranasal. Jadi ada sinus frontal, sinus etmoid, ada sinus maxilla, dan juga ada sinus sphenoid ya. Ini fungsi-fungsinya tinggal dibaca aja. Ada buat untuk mengatur kondisi udara, menahan suhu, gitu ya, membantu keseimbangan kepala, membantu resonansi suara, meredam perubahan tekanan udara, dan juga membantu produksi mukus. Nah, tapi sebetulnya pada saat kita baru lahir, sinus itu belum berkembang. Karena sinus itu isinya udara, maka seraya dia bertumbuh dewasa, maka sinusnya pun akan mengembang keluar dan membesar gitu. Makanya kenapa kalau kalian bandingkan foto masih kecil sama sekarang, kalian bisa perhatikan sebetulnya yang bagian yang berubah hanyalah 2/3 dari wajah kalian, yaitu karena bagian-bagian sinus paranasal ini yang terisi udara seraya kalian tumbuh dan kembang dari masih kecil gitu. Makanya kenapa sangat penting sekali kalau misalnya ada anak kecil yang gangguan tidur, itu harus segera ditata laksana karena akan berefek pada tumbuh kembangnya. Ya. Oke. Kalau ini sih agak sedikit textbook ya, jadi nanti bisa dibaca aja. Yang mungkin saya akan singgung adalah tentang kompleks osteometal. Ini adalah unit fungsional ventilasi dan drenasi sinus anterior yang sangat penting. Jadi kompleks osteometal inilah yang bertanggung jawab untuk terjadinya segala rhinosinusitis kronik gitu ya. Jadi ini tadi saya bilang semua lekukan, semua tonjolan, semua titik ada namanya. Nah, apalagi di bagian yang mikro yang berukuran kecil seperti di bagian hidung, di mana rongga-rongga sinus itu punya banyak sekat atau septa sehingga akan membentuk ruang-ruang sinus ya. Dan ruang-ruang sempit ini adalah tulang yang tipis tapi terbungkus oleh mukosa, sehingga sangat memungkinkan untuk sempit ruangannya jadinya dan akhirnya tersumbat dan akhirnya mungkin fungsi dari ventilasi dan drainasenya akan terganggu. Ini juga sinus frontal, juga cukup textbook, nanti bisa dibaca saja. Begitu juga sinus etmoid. Oke. Ya, ini sinus sphenoid di bagian belakang. Letaknya sudah sangat dekat sekali dengan otak dan juga banyak cranial nerves yang memang sungguh sangat hati-hati sekali harus kita treat di sini ya. Dan perhatikan bahwa kalau bisa dilihat di sini, batasnya jelas sekali ada tulang, dan tulang ini lebih tebal dibanding di bagian rongga-rongga sinus yang lain, karena memang langsung berbatasan langsung dengan otak. Ya. Oke. Sangat spesial sekali sistem respirasi kita ini, terutama yang ada di hidung. Jadi kalau di hidung itu ada 2 epitel jenisnya. Yang bagian atas tentunya adalah epitel olfactorius, dan di bagian sisanya adalah epitel respirasi. Nah, sebetulnya bedanya apa? Yang bedanya cuman kalau misalnya di bagian olfactorius, bentuk dari epitelnya diselangi oleh saraf-saraf olfaktori gitu ya, serabut-serabut saraf. Sedangkan kalau di bagian respirasi nggak ada gitu. Jadi hanya goblet cell dengan kelenjar submukosa, lalu dengan silianya dan produksi-produksi lainnya. Perhatikan bahwa seluruh epitel respirasi itu memiliki bulu halus ya, silia. Bukan bulu hidung. Kalau bulu hidung warnanya hitam. Kalau bulu silia ini kita nggak kelihatan pakai kasat mata. Kita perlu menggunakan mikroskop. Mikroskop pun yang baru bisa kelihatan adalah mikroskop elektron. Karena ukurannya sangat kecil ya. Tapi silia inilah yang menjadi unit terkecil di mana bisa kita memiliki drainase.
Yang saya maksud adalah ketika kita bersin atau mengeluarkan ingus yang berlebih, itu semua akibat dari silia ini yang bergerak sampai mengeluarkan keluar gitu ya. Jadi geraknya itu selalu dari dalam keluar gitu. Jadi kalau misalnya memang dari sini pasti akan dia bergerak keluar. Makanya kalau misalnya kamu lagi batuk pilek gitu ya, ada berasa lendir, biasanya kamu akan merasa lendir itu kalau nggak bisa keluar, dia akan turun ke bawah gitu. Karena dia akan selalu mencari jalan supaya bisa keluar. Bahkan sebetulnya kalau kita lagi bicara aja, juga ada mikrodroplets yang kita nggak kelihatan, nggak kasat mata. Itu karena sebetulnya memang proses dari aerolisasi gitu. Oke, ini hanya skema gitu ya. Saya mau kasih lihat bahwa epitel respirasi itu dari ujung terkecil alveolus sampai mukosa hidung itu kurang lebih semuanya bentuknya sama seperti ini. Dan sifatnya juga sama, mempunyai transport mukosiliar sehingga semua lendir-lendir itu bisa dikeluarkan dan digerakkan ke atas atau keluar dari tubuh gitu ya. Tapi memang semua dari sel-sel ini dia memiliki struktur yang bisa membuat sebagai pertahanan tubuh, sebagai mekanik pertahanan tubuh, dan juga dia bisa mengeluarkan interleukin sehingga ini bisa menjadi antibodi juga buat tubuh kita gitu ya. Nah, ini saya ambil dari jurnal New England Journal of Medicine yang baru keluar kemarin. Ini tentang SARS. Jadi kalian bisa lihat ya kalau diperbesar 1 mikrometer, ini kita bisa lihat silia-silianya ada kayak titik-titik ini. Itulah yang dinamakan SARS-CoV-2 atau virus COVID itu ya. Nah, kalau diperbesar lagi sampai 100 nanometer, ini lebih kelihatan bahwa si virus tersebut dia berinokulasi dan bereplikasi banyak dan nempel sama silia gitu. Jadi sebetulnya silianya lagi berusaha nih untuk mengeluarkan nih. Ada yang bisa, ada yang enggak. Tapi kalau misalnya lagi ada infeksi virus, biasanya mereka pasti gerakannya akan terganggu. Sehingga akhirnya mungkin proses infeksi dan radang lebih banyak terjadi di tempat tersebut. Oke, ini yang tadi saya sebutkan, epitel olfactory gitu ya. Memang dia tetap ada silianya, tapi silianya sangat lebih kecil dibanding yang di epitel respirasi. Dan dia ada reseptor sel dan serabut saraf olfactory gitu ya. Dimana ketika kita menghirup udara, masuk ketika inspirasi langsung naik ke atas, kalau misalnya tidak ada gangguan di rongga hidung, jadi aliran udaranya akan langsung naik ke atas dan partikel-partikel udara yang mengandung bau akan bisa langsung nempel ke bagian serabut saraf ini dan akhirnya memberikan input dan feedback ke bagian talamus untuk ngasih tahu, oh ini bau ini loh gitu. Atau kalau misalnya dia ada punya misalnya kalian makan sesuatu, anggap pisang, bahwa ternyata di papil-papil lidah itu ada juga serabut saraf yang langsung koneksinya ke medula dan ke talamus gitu. Kurang lebih seperti itu ya. Oke. Ini sekedar animasi untuk memperlihatkan kepada kalian gerakan dari silia gitu ya. Jadi dia memang ada yang dinamai ciliary beat atau gerak dari silia gitu ya. Itu bisa dihitung berapa kali per menit gitu. Yang bagus ya tentunya yang banyak gitu. Sehingga memang kalau misalnya kita sentuh mukosa hidung tuh pasti sembab gitu, tapi tidak akan pernah sampai banjir gitu. Makanya kalau banjir banyak lendir itu biasanya memang ada sumbatan atau gangguan dari fungsi ventilasi dan drainase dari sistem mukosiliar ini ya. Nah, dari tadi saya bilang drainase. Jadi tentunya udah ada yang familiar atau mungkin pernah mendengar mengenai drainase sinus paranasal.
Jadi karena tadi seluruh mukosa ini ada bulu-bulu kecilnya, sehingga lendir-lendir yang tadinya ada itu dari 3 sinus yang di depan, dia akan mengalir sampai ke belakang. Kalau misalnya memang ternyata banyak sekali, maka nanti lendir itu bisa dikeluarkan lewat jalur depan atau turun ke bagian faring, gitu ya. Nah, dari mana kita bisa bilang ini jalur anterior atau jalur posterior? Gampang banget. Kalau misalnya kita melihat menggunakan pemeriksaan nasoendoskopi, kita bisa tiba di bagian posterior rongga hidung dan kita melihat struktur ini. Bagian nasofaring, dan ini letaknya ada di belakang, ada di bagian koana, sehingga kita bisa melihat torus tubarius, gitu ya. Torus tubarius ini adalah otot dari eustachian tube, dan di sini eustachian tube-nya. Jadi kalau misalnya batasnya ada lendir, kamu lihatnya di depan torus tubarius, maka itu adalah jalur anterior. Berarti bisa dari sinus frontal, atau sinus etmoid, atau mungkin sinus maksila dari sini ya. Tapi kalau ternyata ada lendir di belakang sini, di belakangnya torus, maka biasanya dari sinus venoid, gitu. Ya, oke. Ini juga sekedar skema yang tadi saya bilang bahwa sebetulnya rongga paranasal itu sangat sempit, isinya adalah tulang yang tipis dan dilapisi oleh mukosa, sehingga ketika ada terjadi radang, rongga yang tadinya memang sudah sempit akan bertambah sempit, sehingga fungsi drainase dan ventilasinya terganggu. Nah, kalau sini sudah terjadi berkelanjutan, maka terjadilah penumpukan dari lendir-lendir tersebut yang tidak bisa keluar. Lama-lama menambah berat radang, sehingga perlu dilakukan peredaan dari si radang tersebut, baik melalui obat ataupun mungkin kalau misalnya sudah berkelanjutan mungkin harus dibantu dengan operasi. Oke. Gejala rhinosinusitis kurang lebih semuanya sama seperti ini. Saya ambilnya dari EPOS. Saya ambil yang terbaru yang baru keluar di awal tahun ini. Definisinya tetap sama, inflamasi hidung dan sinus paranasal yang memiliki 2 atau lebih dari gejala. Salah satunya hidung tersumbat, sumbatan hidung, kongesti, ataupun sekret, gitu ya. Tapi bedanya dibedakan untuk dewasa dan anak. Kalau dewasa ada nyeri atau mungkin tenderness di bagian wajah dan disertai dengan hipo atau anosmia. Kalau di anak, selain yang di wajah, tapi dia ada di batuk, gitu. Nah, kalau di EPOS itu kan di Eropa. Jadi mereka memang pemeriksaannya sudah lebih lanjut, sehingga harus dilakukan adanya nasoendoskopi. Tapi kalau di Indonesia, mungkin buat kalian perlu menguasai yang namanya rinoskopi anterior, gitu ya, menggunakan alat sederhana seperti spekulum hidung dan juga lampu kepala, untuk bisa memastikan apakah memang ternyata ada polip hidung atau sekret yang berubah warnanya, mungkin terutama dari meatus medius, atau mungkin ada edema dari mukosa hidung yang menyumbat tadi, gitu ya. Nah, satu lagi perubahan yang bukan perubahan sih sebetulnya, ini memang sesuatu hal yang memang perlu diajarkan, bahwa kalau di dunia sekarang udah nggak pakai radiografi, plain radiografi. Mereka udah langsung ngomongin CT scan. Tapi memang di Indonesia belum bisa ya. Mungkin hanya bisa di kota-kota besar, tapi kalau misalnya di kota-kota kecil, masih memerlukan modalitas yang lebih sederhana, yaitu plain radiografi ya. Nah, kalau misalnya dari imaging, kita lihat bagian kom tadi, apakah tersumbat atau enggak, gitu ya. Oke. Nah, ini definisi dari mereka tetap, kalau akut itu masih kurang dari 12 minggu. Jadi 3 bulan itu adalah patokannya.
kurang dari 3 bulan masih hitungan akut, lebih dari 3 bulan itu hitungannya kronik. Dan kalau misalnya kamu menanyakan anamnesis ke pasien, kamu tentukan fase-nya gitu. Kira-kira ibu kalau hidung tersumbat ini mengganggu nggak sih gitu? Oh enggak dok, saya mungkin masih bisa kerja kok. Oh mungkin itu antara ringan atau sedang gitu. Atau kalau misalnya mau sekalian ditanya ya fase aja. Menurut ibu dari 0 sampai 10, 10 itu tersumbat sekali sampai ibu nggak bisa ngapa-ngapain, sama 0 hidungnya lega, plong. Kira-kira di nomor berapa bu gitu. Kalau misalnya untuk klasifikasi dari rhinosinusitis sendiri di bagian EPOS yang 2020 ini mereka sudah lebih advance, mereka hanya membagi antara unilateral atau bilateral chronic rhinosinusitis. Lalu kalau misalnya ternyata unilateral memang ya lebih banyak yang seperti ini ya, etiologinya. Mungkinkah itu dari gigi, atau mungkin itu jamur, atau mungkin tumor. Kalau yang lain, nah itu yang masalahnya banyak sekali yang perlu dieksekusi satu-satu ya. Nah ini yang tadi saya bilang tentang akut dan kronik. Tapi kalau ini khusus untuk akut saja. Ini perlu dikuasai dengan baik supaya kalian bisa menata laksana. Karena tidak semua rhinosinusitis bisa kalian berikan antibiotik gitu. Jangan pernah kalian baru datang 3 hari ke kalian sakitnya tanpa ada tanda-tanda ini yang akut bakterial, kalian berikan antibiotik. Nggak ada gunanya. Karena sampai 12 minggu masih bisa dianggap post-viral gitu. Jadi yang perlu diingat adalah tanda-tanda akut bakterial ada 1, lendirnya udah berganti warna. Terus ada nyeri yang hebat, ada demam. Demam itu di sini biasanya kita bilangnya di atas 38. Lalu kalau misalnya dilakukan pemeriksaan lab, LED-nya naik, dan ada double sickening. Jadi double sickening itu adalah misalnya dia datang ke kamu udah 10 hari. Iya dok, saya waktu awal-awal mungkin 3 hari pertama deh itu rasanya berat banget dokter. Tapi saya akhirnya tidur itu membaik. Akhirnya saya masuk lagi kantor tuh dok. Tapi lanjut beberapa hari kemudian saya sakit lagi dok. Tapi sakitnya rasanya udah luar biasa, lebih dari yang pertama. Itu double sickening gitu. Dan itu sering sekali terjadi yang dimana orang baru minum obat sekali atau mungkin dikasih antibiotik gitu sama dokternya yang mungkin dokternya kurang update ilmunya, sehingga saya udah merasa enakan nih udah minum obat, dia stop minum obat, akhirnya dia jatuh sakit lebih parah daripada sebelumnya. Kalau di 2020 yang tadi guideline di 2012 ya, tambahannya adalah ini, adanya penyakit yang hanya satu sisi gitu. Tadi karena kita sudah lihat definisi di awal bahwa kalau misalnya satu sisi udah jelas nih, mungkin dari gigi, mungkin dari jamur, mungkin dari tumor. Sehingga peran pembedahan lebih diutamakan dibanding medikamentosa. Gitu. Yang lainnya masih sama, tapi ingat yang tadi saya mau bilang, 12 minggu itu masih memungkinkan sekali post viral. Jadi tidak perlu memberikan antibiotik, hanya menggunakan simptomatik aja yang perlu ya. Simptomatis, maaf. Ganti-ganti mulu. Nah, kalau untuk rhinosinusitis kronik, ada yang dinamakan faktor predisposisi gitu. Kita udah tahu nih, pokoknya rinitis alergi itu bisa deh selalu mendasari rhinosinusitis kroniknya terjadi. Tapi bisa juga terjadi rinitis vasomotor atau rinitis medikamentosa atau rinitis okupasi. Mungkin karena orangnya terlalu sering ketemu sama kapas karena dia pekerja pabrik yang mungkin selalu memanen kapas, dia kalau ada kapas dia akhirnya jadi selalu gatal hidungnya dan selalu meler atau sampai hidungnya tersumbat. Itu bisa terjadi. Atau mungkin yang dinamakan laryngopharyngeal reflux gitu. Jadi ada asam lambung yang bocor ke bagian laring-paring, atau mungkin ada infeksi jamur,
variasi anatomi, atau mungkin memang gangguan transport mukosiliar seperti pada sindrom Carter-Gayner ataupun fibrostik kistik. Semua faktor predisposisi ini harus dicari dan harus ditata laksana secara tuntas. Kalau enggak, pasti akan berulang dan bisa mengakibatkan sinusitis kronik. Oke. Kita masuk ke predisposing factor-nya satu-satu. Kalau kita bicara tentang alergi, kita harus kenal sama yang namanya atopic march atau allergic march. Ini adalah suatu perjalanan ilmiah di mana penyakit alergi itu akan timbul seraya perkembangan usia, gitu. Jadi mulai dari dia lahir sampai dia beranjak dewasa, gitu ya. Kalau di 1 tahun kehidupan pertama tuh biasanya gejala yang ada adalah gejala kulit dan gejala saluran cerna, yang warna oranye sama yang warna biru, gitu ya. Nah, kalau dia sudah semakin beranjak usia, justru malah kulit dan saluran cernanya gejalanya akan lebih turun dan mulailah masuk yang bagian asma dan rinitis. Jadi selalu ingat bahwa target organ atopi itu ada 4 ya. Ada hidung, mata, kulit, dan paru. Kalau hidung biasanya terjadinya berbarengan sama mata, jadi kadang-kadang suka rinokonjungtivitis. Jadi matanya gatel, hidungnya gatel, meler mulu, matanya juga belekan mulu gitu ya. Kulit ya tadi yang di tahun pertama biasanya ya, dan asma gitu. Nah, kalau misalnya dulu ada penelitian bahwa kalau misalnya dulunya dia gejalanya kulit, biasanya yang lebih prominent nanti kulit, terus juga dia ada asma dan juga rinitis. Tapi kalau misalnya dia gejala yang prominennya di awal kehidupannya dia adalah saluran cerna, mungkin tidak sehebat kalau orang yang memiliki atopic dermatitis gitu. Ada yang orang memiliki keempat-empatnya, ada yang hanya 3, ada yang hanya 2, ada yang hanya 1 atopi ya. Kalau ya beruntung mungkin dapat semuanya ya. Gitu. Nah ini saya masukin karena di sini ada beberapa indikasi gitu untuk melakukan tes. Biasanya kalau di setahun pertama itu kita nggak bisa terlalu banyak melakukan tes karena antibodinya belum ada. Jadi kita belum tahu nih, pasti orang yang memiliki anak dengan alergi di tahun pertama itu pasti pusingnya bukan main. Karena dia nggak tahu apa nih yang menyebabkan reaksi radang ini, reaksi alergi ini. Mereka harus menggunakan metode diari atau mungkin menggunakan metode journaling untuk mengetahui kira-kira food allergy apa sih yang bisa membuat anak saya seperti ini. Atau mungkin ibunya juga lebih cermat dalam makan sesuatu dan akhirnya saat menyusui memperhatikan anaknya, oh kalau saya makan udang, ternyata setelah menyusui dia mulai timbul rash di pipi dan di tangan kaki juga. Tapi kalau misalnya ternyata mungkin dia menggunakan yang lain, misalnya eksim karena debu atau apa, itu mungkin lebih jelas kelihatannya. Tapi kalau misalnya untuk makanan itu sangat sulit sekali. Gitu. Nah, biasanya memang kalau udah usia 3 tahun, barulah bisa kita lakukan yang namanya tes alergi menggunakan IgE based gitu, antibody based gitu ya. Tapi yang lain agak sulit. Oke, ini cara mendiagnosanya. Kalau rinitis alergi hanya dengan anamnesis kita udah bisa mendiagnosis ya. Pokoknya tadi ada triasnya, sumbatan hidung, meler, gatal, dan bersin. Nah, itu 4, bukan trias. Kalau trias yang tanda alerginya. Jadi dari 4 itu ditanyakan durasi dan derajatnya. Jadi ketika nanti ternyata, iya dok, saya tersumbat setiap pagi, dan itu membuat saya setiap pagi jadinya bangunnya nggak. Terus akhirnya sekolah jadinya juga ngantuk
sangat mengganggu sekali. Berarti dia rinitis alergi persisten sedang berat gitu. Tapi kalau misalnya ternyata dia saya nggak hampir setiap hari kok dok melernya, ya jadi karena nggak setiap hari juga jadi nggak terlalu ngapa-ngapain. Yang tadi saya bilang untuk tes penunjang alergi, yang mana ini semua biasanya bisa dilakukan di atas usia 3 tahun gitu ya. Nah, ini adalah dari yang tadi saya bilang untuk trias alergik ya. Jadi allergic kris itu lipatan gitu ya. Jadi karena saking sering gatal dan menggosok hidung sampai naikin ke atas, ini namanya allergic salut saat dia begini ya. Lalu karena dia sering ketekan, maka ada lipatan garis ini. Nah, inilah yang dinamakan allergic crease atau Denny Morgan line. Kalau allergic shiner itu adalah terjadi karena adanya fase vasodilatasi dan stasis vena, sehingga akhirnya memberikan bayangan gelap di bawah mata seperti ini. Gitu ya. Oke. Untuk tata laksana cuma satu sebetulnya, yang paling ampuh adalah menghindari alergennya. Apapun itu, makanya perlu dicari tahu alergennya apa. Yang kedua, untuk mengurangi paparan alergen, ya kalau mau nggak mau harus dicuci hidungnya dengan larutan salin atau larutan NaCl ya, yang isotonis. Kalau medikamentosa bisa tinggal dipilih yang mana, nanti juga ada kombinasinya dan ada juga tata laksananya. Kalau misalnya ini semua tidak berhasil, ya mungkin berarti ada ruang, ada indikasi untuk dilakukan operasi. Tapi itu semua tidak berhasil, mungkin imunoterapi bisa dipertimbangkan. Namun sebetulnya imunoterapi di Indonesia kayaknya belum ada ya, belum ada yang melakukan. Maksudnya nggak ada SOP-nya juga sih kalau imunoterapi itu, karena sangat mahal. Yang pertama, yang kedua resikonya juga sebetulnya juga ada gitu ya. Oke. Obat yang paling sering digunakan untuk rinitis alergi adalah sebetulnya antihistamin. Kalau di luar negeri ada sediaan yang intranasal, semprotan hidung seperti ini. Tapi karena di Indonesia belum ada, maka antihistamin yang digunakan adalah antihistamin oral. Pilihannya bisa macam-macam, mau generasi 1 ataupun 2, walaupun memang generasi 2 yang lebih umum digunakan, tapi bukan berarti generasi 1 tidak bisa digunakan ya, tetap bisa digunakan. Lalu dekongestan, mau itu topikal ataupun oral juga bisa, tapi kalau topikal hati-hati karena penggunaannya bisa memicu terjadinya rinitis medikamentosa ya. Lalu kortikosteroid intranasal itu biasanya dipadu-padankan dengan antihistamin. Dan yang terbaru sebetulnya yang baru masuk ke Indonesia adalah leukotriene, anti-leukotriene ini. Kalau di Indonesia Montaukas ini baru masuk 2019 kemarin. Walaupun sebetulnya di dunia udah ada dari sejak lama ya, tapi di Indonesia ketinggalan. Oke, kalau ini saya memberikan gambaran saja bagaimana kalian harus mencontohkan bila kalian memang meresepkan obat intranasal. Jadi kalau misalnya rinitis alergi, biasanya itu kan dia mau menyasar meredakan radang yang terjadi pada konka inferior. Sehingga sebaiknya diarahkan ujung alatnya agak ke samping dan ke bagian atas untuk mengenai kepala dari konka. Bukan ke dasar hidung, beda ya. Kalau buat masang NGT kita nyasarnya ke dasar hidung. Tapi kalau buat ngasih semprotan hidung, justru malah kita ngarahinnya ke atas, ke arah sini gitu ya. Oke, ini tentang bagaimana kita mencuci hidung ya. Ini ponakan saya. Kalau ini saya sering suka ngambil ini dari sosial media. Ini sempat viral beberapa saat yang lalu. Ya. Jadi saya suka sekali menggunakan anak sebagai
contoh karena saya mau ngasih lihat ke orang-orang bahwa cuci hidung dengan larutan salin itu tidak sakit. Makanya anaknya nggak nangis dan anaknya justru malah ketawa-tawa gitu. Kalau misalnya sakit, pasti tekniknya salah. Kalau keluar dari lubang hidung yang sama, pasti tekniknya salah gitu ya. Ini juga saya mau nunjukin bahwa sebetulnya alatnya kalau di luar negeri banyak sekali, sudah dijual di mana-mana. Tapi kalau di Indonesia mungkin bisa dicari di online marketplace ya dengan harganya yang macam-macam. Tapi kalau misalnya mau pakai paket ekonomis, tinggal beli spuit, NaCl sama tusukan NaCl-nya ini Transofix untuk bisa masuk ke leher karet di botolnya sehingga bisa dituang dengan mudah seperti ini. Gitu. Ini tadi kita bicarakan juga tentang LPR atau laryngopharyngeal reflux, itu arus balik asam lambung ke daerah laring-faring. Jadi ini kerongkongan kita. Jadi kerongkongan itu sebetulnya ada sfinkternya. Sfinkter atas dan sfinkter bawah. Kalau GERD, sfinkter bawahnya yang bermasalah sehingga akhirnya bisa bocor ke atas. Tapi kalau misalnya di LPR, berarti sfinkter atasnya yang kendor. Sehingga dia bisa bocor, masuk ke bagian sampai ke hidung, sampai juga ke bagian laring atau ke pita suara. Maka itu gejalanya ya gejala laring-faring, suara, serak, kayak saya sekarang, atau mungkin ada rasa ganjal di tenggorok, ada rasa dahak banyak, atau mungkin rasa hidungnya tersumbat, batuk yang mengganggu, batuk yang gara-gara berubah posisi. Nah, itu biasanya karena laryngopharyngeal reflux. Makanya itu semuanya gampang banget, tinggal kita anamnesis aja menggunakan RSI ini, Reflux Symptom Index. Ya, yang tadi saya tanyakan, ada suara serak atau enggak, suka mendehem atau enggak, ada post nasal drip atau banyak dahak atau enggak, sulit menelan, batuk setelah berubah posisi, atau mungkin kayak tercekik, mungkin juga ada batuk yang mengganggu, atau rasa ganjal di tenggorok, atau mungkin juga ada heartburn. Tapi kalau heartburn ini di GERD juga ada ya, gitu. Nah, kalau RSI dari 9 pertanyaan ini, kamu minta pasien menggambarkan 0 sampai 5. Kalau 5 itu berarti sangat-sangat parah yang dirasakan gejalanya. Tapi kalau 0 berarti tidak ada. Nanti kalian total skornya, kalau lebih dari 13 berarti termasuk dari LPR. Ini saya mau memberikan pemeriksaan endoskopi menggunakan fleksibel laryngoskopi. Ini kita ngelihat sampai ke belakang hidung. Dan kita bisa lihat juga bagian laring-faringnya nanti ya. Ini kita turun ke bagian bawah, kita bisa lihat ini uvula. Lalu kita lihat di bagian semuanya nih. Ini bagian tonsil linguanya, ini pita suara nih, plika vokalisnya nih ada kayak semacam lendir. Itu khas sekali akibat bocornya asam lambung. Kalau ini adalah sebetulnya kerongkongan. Jadi upper sphincter yang esophageal yang upper sphincter itu yang ini. Jadi kalau misalnya bocor langsung kan ke sini. Langsung ketemu sama pita suara. Kalau terlalu sering terjadinya kebocoran itu, ya maka akan mengakibatkan radang di sekitar struktur ini. Itulah yang namanya LPR. Tata laksananya gimana? Udah tahu penyakit ini disebabkan oleh reflux asam lambung. Karena itu asam lambung yang perlu dikontrol. Jadi semua urusan yang ada di sini adalah tentang mengontrol asam lambungnya. Lalu kalau misalnya memang semuanya tidak bisa, tidak tertangani dengan baik, apalagi mungkin udah terlalu lama bekerja, LPR yang nggak hilang-hilang juga, sampai sudah bosan, gaya hidupnya juga udah cuman minum makan yang biasa aja, nggak terlalu berbubu, nggak apa, mungkin pembedahan bisa ditengok-tengok untuk diperbaiki sphincter atasnya itu. Nah, ini adalah rhinosinusitis jamur atau rhinosinusitis fungal. Nah,
sebetulnya infeksi jamur itu tergantung sekali dengan daya tahan tubuh kita. Jadi kalau misalnya ada infeksi jamur terjadi pada orang yang imunokompeten, maka si seluruh antibodinya itu dapat melokalisasi infeksi jamurnya sehingga tidak bisa melewati lebih dari rongga hidung. Sehingga dia akan membentuk fungus bau seperti ini. Tapi kalau misalnya ternyata infeksi jamurnya ini terjadi pada orang-orang yang imunosupresi, misalnya orang dengan penyakit kronik seperti diabetes atau mungkin dengan keganasan, ini bisa menjadi infeksi jamur yang invasif gitu, sehingga dia bisa membentuk atau menyerang dan membuat mati bagian-bagian struktur-struktur di sekitar hidung gitu ya, seperti ini. Kalau terjadi pada orang yang imunnya hipersensitif, maka bila ada infeksi jamur sedikit, dia nggak hanya menyerang si infeksi jamur itu, tapi dia akan juga menyerang jaringan sehat di sekitarnya, gitu. Sehingga yang terjadi adalah seperti ini, alergik fungal rhinosinusitis ya. Oke. Kalau yang lain misalnya seperti gangguan struktur anatomi, ya misalnya seperti pada septum deviasi, itu jelas sekali berarti memang ada kelainan struktur yang menghambat fungsi ventilasi dan drainase dari hidung. Maka biasanya kalau seperti ini sudah jelas dilihat derajatnya. Kalau misalnya memang sangat mengganggu, apalagi sudah membuat sakit kepala dan pasiennya akhirnya kualitas hidupnya terganggu, ya mau nggak mau pilihannya adalah pembedahan. Gitu. Kalau ternyata penyebabnya yang lain, misalnya berasal dari hidung, ya kita harus atasi itu semua. Gitu. Tapi kalau misalnya ternyata dari gigi, misalnya jelas seperti ini, dari giginya, atasi dulu fokus infeksinya. Setelah fokus infeksinya teratasi, barulah kita bisa maju dengan pembedahan untuk bagian sinusnya. Oke, kalau ini mengenai polip, ya polip itu sebetulnya radang yang terjadi akibat rhinosinusis kronik ataupun alergi gitu ya. Dan bisa terjadi di semua rongga sinus, tapi yang paling sering di bagian maksila ya. Seperti ini sampai akhirnya di bagian tenggorok sampai kelihatan kayak gini. Nanti kalau setelah dioperasi ya bisa diambil secara utuh gitu ya, in toto. Nah ini kalau polip yang besar seperti ini ya biasanya memang apalagi antrokwana. Kalau antrokwana itu biasanya hanya satu sisi ya. Nah itu udah jelas kasus bedah gitu. Jadi memang harus dilakukan pembedahan. Tapi kalau misalnya kasusnya polipnya mungkin karena alergi jadi bilateral gitu ya dan mungkin derajatnya masih ringan, itu masih bisa diatasi dulu dengan pengobatan, tidak langsung serta-merta diobati dengan pembedahan ya. Etiologinya masih belum diketahui pasti, tapi kurang lebih karena adanya inflamasi yang berulang, lalu juga ada tekanan negatif, akhirnya mukosa hidungnya bereaksi dan akhirnya membengkak dan membentuk polip gitu. Oke, ini tadi sinusitis dentogen kurang lebih sama ya. Jadi fokus infeksinya misalnya dari gigi karena molar 1, 2, 3 ini persis sekali berbatasan dengan dinding inferior dari maksila dan sangat tipis sebetulnya. Jadi ketika ada infeksi yang mengerosi ataupun membuat nekrosis dari tulang dinding inferior ini, ya penyebaran infeksinya akan per continuitatum lewat pembuluh darah gitu sehingga akhirnya kita bisa ngelihat nih air fluid level gitu kalau misalnya dilakukan CT scan dan jelas biasanya ada hubungan dari akar gigi molar ke bagian inferior dari sinus maksila. Gitu. Biasanya memang nomor 1 harus diatasi dulu fokus infeksinya atau mungkin irigasi sinus atau fungsi, tapi fungsi sekarang udah tidak dilakukan lagi. Lebih baik dilakukan secara medikamentosa dulu, sudah fokus infeksinya teratasi, tenang, barulah dilakukan endoscopic sinus surgery ya. Oke, ya ini kurang lebih sama karena
Kalau dentogen biasanya infeksinya jelas ya, jadi dia ada demam, rasanya nggak enak, atau mungkin sampai ada fistel, oroantral gitu ya. Oke, ini pemeriksaan rinoskopi yang tadi saya bilang kalau misalnya memang tidak ada alat, maka setidaknya ada menggunakan spekulum hidung supaya kita bisa menilai bagian meatus mediusnya ini tertutup sama sekret atau tidak gitu ya. Dan juga kita bisa melihat bagian-bagian mukosanya, juga konkanya seperti apa, mungkin ada septum deviasi dan yang lainnya. Oke. Kalau pemeriksaan penunjang, labnya oke lah, bisa dilihat DPL, hitung jenis, LED, GDS ya. Ini pencitraan radiografi pakai Waters. Yang perlu dilihat ya memang bagian-bagian kom ya, daerah sini. Mungkin ada perselubungan juga di sinus maksilanya, atau mungkin bagian komnya di sini membuat kabut di bagian sinus frontalnya. Tapi gold standardnya selalu dengan CT scan. Ya, seperti ini. Ini polip juga, dan derajatnya ringan kalau seperti ini, jadi masih bisa dilakukan dengan terapi pengobatan. Oke, ini adalah update dari EPOS 2020 ya. Jadi kalau nanti kalian jadi GP atau dokter umum, kalian harus pahami nih di sini. Kalian sudah boleh memberikan pengobatan termasuk penggunaan intranasal kortikosteroid gitu ya. Tapi harus tahu kapan, bagaimana, dan cara mengevaluasinya. Kalau misalnya ternyata sudah ada gejala rhinosinusitisnya, lalu ternyata dia kemungkinannya akut bakteri, ya udah ketemu kamu ya kamu tata laksana dengan antibiotik, dan ternyata mungkin sudah membaik, ya udah stop. Tapi kalau misalnya ternyata malah masih nggak membaik, ya baru deh menggunakan intranasal kortikosteroid dan lainnya gitu ya. Tapi kalau misalnya ternyata udah diobatin masih juga nggak membaik, apalagi ada gejala-gejala komplikasi seperti ini, ya harus segera dirujuk karena kemungkinan besar harus ada indikasi pembedahan. Tapi kalau misalnya ternyata sudah diobatin, kamu kasih obat intranasal kortikosteroid, dekongestan segala macam, ternyata membaik, ya udah selesai. Nah, ini yang perlu kalian edukasi ke pasien bahwa sebetulnya over the counter drugs itu masih bisa digunakan. Batasnya 10 hari gitu ya. Mau pakai herbal, monggo silahkan. Mau pakai suplemen, silahkan, boleh. Batasnya 10 hari. Tapi kebiasaan orang Indonesia adalah biasanya saat itu dia akan langsung beli F-gatrosis atau amoxicillin. Ya, itu yang membuat kalian susah nantinya. Tapi obat dasar seperti mungkin neosep, influenza dan lain-lainnya itu dia nggak konsumsi rutin. Mungkin dia bilang konsumsi dok, minum dok, mungkin cuma sekali, tapi nggak dirutinkan gitu. Jadi perlu dicermati saat melakukan anamnesis ya. Oke. Yang tadi kalau yang akut ya, kalau misalnya ini kronik gitu, berarti kan sudah lebih dari 3 bulan. Kalian udah edukasi pasiennya, tapi dia masih juga nggak beres-beres juga. Setelah itu kalian coba dengan cuci hidung, lalu juga dengan intranasal kortikosteroid, tapi kalau ternyata masih belum baik, ya udah mau nggak mau harus dirujuk gitu ya. Oke. Nah, ini kalau pada anak. Kalau pada anak, peran kalian sebetulnya agak sedikit terbatas gitu ya. Karena nomor satu itu tadi, kalau buat anak, obatnya nggak terlalu banyak pilihannya. Tapi cuci hidung itu sudah terbukti cukup ampuh dibanding kalian menggunakan antibiotik. Gitu. Pun juga lebih aman, tidak ada efek samping. Jadi selain cuci hidung, menggunakan intranasal kortikosteroid atau menggunakan NSAID dan paracetamol.
Kalau misalnya ternyata terus-terusan kayak gitu, kalian harus curiga nih, pasiennya mungkin ada hipertrofi adenoid gitu. Kalau mungkin tonsilnya nggak masalah, tapi dia ternyata tidurnya dengkur, tidurnya lasak, nggak bisa diem dok. Tadinya kalau tidur kayak jarum jam, kepala di mana, ntar kaki di mana gitu ya. Berarti tidurnya tidak tenang, ada gangguan tidur pada anak. Perhatikan bahwa kalau pada anak tadi kita bicarakan sinusnya belum fully develop, belum berkembang terus. Maka kalau misalnya ada hipertrofi adenoid, maka dia akan mengganggu tumbuh kembangnya gitu. Nah, itu sangat penting. Jadi mungkin perlu dilakukan evaluasi dan perlu dirujuk ke THT. Oke. Nah, ini saya mau ceritain tentang endoscopic sinus surgery. Kalau tadi intinya adalah kan mampet gitu ya. Nah, kalau endoscopic sinus surgery itu si tulang-tulang tadi yang menyebabkan ruangnya sempit itu akhirnya diangkat dan mukosa-mukosa yang radang itu juga sebagian diangkat sehingga drainasenya bisa terjadi gitu. Nah, ini ada komplikasi dari sinusitis, ada kelainan orbita, ada juga intrakranial gitu ya. Tapi kalau yang lain-lain ini biasanya karena rhinosinusitis kronik. Oke, dari saya cukup. Oke, baik. Terima kasih banyak buat Dokter Melati atas pemaparannya yang sangat komprehensif. Sekarang kita masuk ke sesi tanya jawab ya dok ya. Ya, silakan. Ini sudah ada yang bertanya. Selamat malam dokter, kenalkan saya Aime dari kelas Trisakti. Izin bertanya, bagaimana mekanisme terjadinya rhinosinusitis at causa viral sampai terjadi at causa bakterial? Nah, gitu dok. Pertanyaannya. Jadi sebetulnya penyebab dari rhinosinusitis kan tadi saya bilang bisa macam-macam ya, mau itu iritan, polutan ataupun alergen gitu ya. Ya di antara semua itu di antara udara yang kita hirup pun pasti selalu ada kuman dan virus dan lainnya gitu. Jadi kalau misalnya viralnya itu lagi imunnya juga turun, terus ya mau nggak mau si misalnya dia tidak bisa melawan kalau memang ada infeksi oportunistik misalnya pada infeksi bakteri gitu ya. Biasanya yang terjadi itu Pseudomonas atau Klebsiella gitu-gitu ya, yang etiologinya tuh. Itu kebanyakan memang kuman-kuman yang sifatnya parasitik gitu. Jadi ibaratnya numpang gitu. Jadi kalau misalnya udah dari dia viral gitu, maksudnya etiologinya virus di awal mungkin 3 hari 4 hari pertama lagi drop-dropnya imunnya, terus dilalahnya tambah lagi ada kuman yang nempel gitu, kurang lebih seperti itu. Tapi ada juga yang memang pure dari awal karena bakteri gitu. Biasanya sifatnya rhinosinusitis akut gitu dan biasanya sih kalau pada anak tuh bisa banget komplikasi. Bisa yang tadi kasih lihat yang gambar orbitanya itu komplikasi orbita biasanya. Mudah-mudahan menjawab. Ya, baik dok. Ini ada yang masuk lagi dok, pertanyaan dari Sinta Kusuma Wardani dari Brawijaya. Pertanyaan pertamanya, bagaimana cara mengedukasi pasien dengan rhinosinusitis kronis yang kambuh dipicu saat terjadinya perubahan cuaca? Sehubungan perubahan cuaca bukan faktor risiko yang bisa dihindari oleh pasien. Dan yang kedua, apakah efek pemberian dekongestan jika digunakan lebih dari 10 hari? Oke. Halo dari Universitas Brawijaya, ini jauh sekali nih UB nih. Oke, kalau emang edukasi biasanya kalau pasien-pasien yang tidak bisa mengkontrol faktor-faktor rhinosinusitis kroniknya, biasanya kita ajukan untuk selalu menjaga cuci hidung, kelembapan hidungnya, jadi fungsi drainase dan ventilasinya diperbaikin.
Yang kedua adalah kalau misalnya memang sangat sensitif sekali dengan perubahan suhu, ya mau nggak mau mungkin menggunakan masker gitu. Tapi kalau sekarang semuanya menggunakan masker, jadi nggak masalah ya. Tapi kalau misalnya pasien saya banyak sih, misalnya kayak saya nggak kuat dingin dokter, tapi di kantor dingin banget, mau gimana lagi gitu ya. Kalau kayak gitu, nomor satu tetap cuci hidungnya harus diperbaiki. Yang kedua adalah ya dia mau nggak mau harus menjaga selalu hangat gitu. Kalau yang pertanyaan kedua, efek pemberian dekongestan. Jadi rinitis medikamentosa itu sebetulnya bisa terjadi pada pemberian dekongestan topikal bahkan 1 kali pemakaian. Itu ada beberapa jurnal yang mengemukakan seperti itu. Gitu. Tapi batas yang diambil oleh Kodirinol KL Indonesia itu adalah 5 hari biasanya. Jadi nggak 10 hari. Jadi lebih dari 5 hari pemakaiannya sangat beresiko untuk menyebabkan rinitis medikamentosa. Gitu. Baik dok, ini ada masuk lagi nih dok pertanyaan. Selamat malam dokter, apakah perbedaan tekanan udara dan kelembapan dapat menjadi pemicu terjadinya rinitis akut mengenai terapi termasuk kombinasi ditambah jenis ditambah dosisnya? Lalu antihistamin dan dekongestan yang paling cocok untuk RA pada umumnya bagaimana ya dokter? Terima kasih dokter. Oke, jadi kalau rinitis alergi jelas ada alergennya ya. Tapi kalau misalnya perbedaan suhu atau kelembapan itu mungkin lebih ke arah vasomotor gitu. Jadi memang agak susah ya. Jadi kalau untuk bisa mendiagnosis vasomotor berarti sudah harus mengeksklusi rinitis alergi. Jadi berarti sudah melakukan tes alergi gitu. Tes alergi itu sulit karena kalau misalnya menggunakan IgE-RAS itu mahal. Di Prodia itu kalau misalnya ada di kota-kota kalian yang punya Prodia itu biasanya ada panel alergi harganya pasti 2,5 juta. Gitu. Nggak semua pasien bisa melakukan tes tersebut dengan harga tersebut. Kalau mau yang lebih murah gitu, tes yang uji kulit yang baik yang ditempel ataupun dicukit, itu tidak semua rumah sakit memiliki fasilitas tersebut karena mahal. Pengadaannya mahal dan mungkin juga cara pasien yang dilakukan tesnya itu juga mungkin nggak sebanyak itu gitu. Jadi makanya nggak terlalu banyak rumah sakit yang menyediakan tes alergi di uji kulit itu. Tapi biasanya di universitas ataupun rumah sakit pendidikan mungkin ada gitu ya. Jadi kalau kalian diagnosis vasomotor, berarti sudah mengeksklusi rinitis alergi. Tapi kalau misalnya ternyata tidak ada modalitas, berarti tetap harus di DD. Rinitis alergi ya, persisten sedang berat, DD rinitis vasomotor gitu. Tidak bisa kalian bilang etiologinya rinitis vasomotor tanpa kalian eksklusi rinitis alergi. Oke. Kalau rinitis alergi, rinitis vasomotor, ya biasanya memang nomor satu sama perbaiki ventilasi dan drainase dengan cuci hidung. Yang kedua adalah penggunaan obat, gitu, kortikosteroid intranasal. Kalau misalnya memang ternyata pengobatan sudah maksimal, masih belum respon, ya mau nggak mau berarti ada pilihan untuk pembedahan untuk indikasinya ya. Mengenai terapi, kombinasi yang step ladder-nya itu pertama selalu antihistamin dulu. Jadi kalau sudah antihistamin dilakukan ternyata tapi masih belum membaik, dievaluasi dalam waktu 6 minggu atau 1-2 bulan, maka ditambahkan antihistaminnya itu dengan intranasal kortikosteroid. Kalau di luar negeri, sebetulnya step ladder pertama adalah intranasal antihistamin. Tapi karena di Indonesia nggak ada, langsung menggunakan antihistamin yang oral gitu. Nah, kalau misalnya ternyata sudah dikombinasikan antihistamin dengan steroid intranasal masih belum membaik juga, maka perlu dipertimbangkan pengobatan medikamentosa lainnya seperti antileuketrien atau sodium kromoglikat ataupun mungkin bisa dilakukan juga
indikasi pembedahan gitu. Makanya biasanya kalau sama pasien yang rinitis alergi kayak gini, kalian tarik ulur kayak main tarik tambang gitu. Kalau pasien yang udah capek, karena pasti biasanya akan bergantung obat hampir dari setengah dari hidupnya gitu. Kecuali dia benar-benar bisa menghindari faktor alergen ya. Kalau misalnya dia nggak bisa menghindari faktor alergennya, ya pasti dia akan tergantung obat terus gitu. Dan pasien suka nanya gini, dok, saya nanti ketergantungan obat. Gitu. Sebetulnya bukan karena ketergantungan obat, justru obatnya itu untuk membantu meredakan gejala yang ada yang terjadi akibat pajanan terhadap alergen. Jadi yang mesti di stop adalah sebetulnya pajanan alergennya. Kalau misalnya ternyata dia alerginya sama debu, harus menghindari debu. Berarti dia harus lebih sering beberes di tempat di mana dia sering berada, misalnya di kamar atau di kantor atau di mejanya, itu semua harus bersih, tidak ada yang bergeratakan, harus ditaruh semuanya di dalam tempat yang tertutup. Tidak ada pajangan, tidak ada karpet, tidak ada pads misalnya gitu. Ataupun kalau misalnya menggunakan ruang yang ber-AC, filter AC-nya harus dicuci setiap minggu. Selimut, tekstil semua, sarung bantal, guling, spray itu juga harus dicuci setiap minggu gitu. Atau bahkan mungkin langit-langitnya harus dibersihkan, mungkin ada sarang laba-laba dan lainnya, itu juga harus diedukasi ke pasien karena pasien banyak yang nggak ngeh gitu. Betapa barang-barang di sekitarnya dia sangat menampung debu gitu. Padahal kalau misalnya memang dia tidak bisa menghindari debu, maka mau nggak mau dia harus menggunakan masker. Gitu. Oke, mudah-mudahan menjawab ya. Kalau dekongestan, antihistamin dan dekongestan, saya jarang sekali tuh menggunakan dekongestan untuk menata laksana rinitis alergi, walaupun memang itu salah satu obat yang menjadi pilihan ya. Tapi saya alhamdulillah sih sampai saat ini saya belum ketemu pasien rinitis medikamentosa gitu. Tapi semoga jangan, karena kalau saya ketemu rinitis medikamentosa nanti saya yang stres. Mau diobatin pakai apa nggak ngerti lagi. Gitu. Cuma bisa minta dioperasi nanti. Saya nggak mau. Saya saya memang tipenya konservatif ya. Jadi kalau bisa obatin dulu aja. Gitu. Mudah-mudahan menjawab. Berarti intinya yang pertanyaan tadi tuh edukasinya hindari paparan alergennya ya dok ya? Ada lagi nih dok, masuk pertanyaan dari Natalia, dari Atma Jaya. Ada 3 pertanyaan nih dok. Pertanyaan pertama, pasien dengan keluhan epistaxis dan didiagnosis rhinosinusitis diberikan obat 6 macam dan diminum 3 kali dalam sehari sehingga total ada 18 butir obat yang harus diminum. Termasuk di dalamnya ada antibiotik, obat untuk stop perdarahan, dekongestan, antihistamik, sama obat batuk, dan satu lagi lupa. Setelah 2 minggu gejala berkurang sedikit namun tetap masih ada. Apakah idealnya diberikan obat sebanyak itu dan boleh diberikan sampai berapa lama? Itu pertanyaan pertama, dok. Mau dijawab dulu, dok, atau gimana? Kayaknya pertanyaannya banyak sekali. Oke. Kalau rhinosinusitis bisa ya mengakibatkan epistaxis, misalnya kalau karena dia terlalu mampet misalnya sampai akhirnya ada nggak ketemu sama septum gitu, terlalu banyak gitu ya, bisa mengiritasi pembuluh darah yang tadi kita sebutkan, kasus disembah gitu ya, sehingga kan bisa memberikan gejala epistaxis. Kalau obatnya, ini mohon maaf saya tidak tahu apa aja obatnya. Dan mungkin temuan dari dokternya saat itu yang membuat dia berpikir bahwa perlu diberikan obatnya sebanyak itu. Tapi yang jelas saya hanya berikan ke kalian prinsip berpikirnya gitu. Rhinosinusitis itu yang diberikan antibiotik sangat kecil skopnya. Yang tadi saya tekankan adalah kalau dia akut bakteri, baru kalian berikan antibiotik. Kalau kronik tidak kalian berikan antibiotik. Gitu. Untuk meredakan gejala yang mungkin sama pasien itu dirasa sangat mengganggu,
itu banyak hal lain, termasuk tampon, termasuk memberikan ventilasi drainase, ataupun misalnya memberikan cuci hidung gitu ya. Itu yang justru malah itu yang perlu diedukasi ke pasien gitu. Jadi saya nggak tahu nih, nggak bisa terlalu banyak komen tentang obat yang diberikan yang sebanyak itu. Setelah 2 minggu gejala berkurang sedikit tapi namun masih ada. Ya mungkin berarti terapinya belum tepat guna gitu. Oke, baik dok. Untuk pertanyaan kedua, apakah terapi hiperbarik bermanfaat pada pasien dengan rhinosinusitis? Ya, sampai saat ini sih di literatur belum ada yang mengemukakan manfaatnya ya. Ada yang nyoba, tapi tetap sebetulnya tidak terlalu tidak terlalu memberikan hasil yang baik lah gitu ya, dibanding obat, dibanding cuci hidung ya. Cuci hidung jelas lebih superior daripada terapi hiperbarik. Terapi hiperbarik masih questionable. Gitu. Pertanyaan terakhir dari Natali, saya ada pernah lihat pasien dok dengan rhinosinusitis yang tidak dapat bersin selama 2 minggu dok. Kira-kira apa yang bisa dilakukan ya dok? Kenapa juga mesti bersin? Kan nggak harus juga mesti bersin sih kalau rhinosinusitis. Perlu diingat kembali definisi dari rhinosinusitis ya tadi kan. Inflamasi hidung dan rongga sinus paranasal yang memiliki salah satu gejala dari hidung tersumbat, sumbatan hidung, nyeri, dan hidung berlendir gitu. Jadi nggak ada bersin di situ. Bersin itu hanya gejala minor yang menurut definisi dari task force. Kalau yang task force itu juga kan ada gejala minor, ada gejala mayor, minimal 2 mayor dan minimal 2 minor gitu. Jadi tidak harus bersin. Oke, baik. Ini kita masuk ke pertanyaan terakhir, dok. Dari M. Hashemi, dari Universitas Batam, dok. Izin bertanya, untuk polip nasi, apakah bisa berkembang menjadi kanker ya, dok? Kalau iya, dari klinisnya bagaimana kita bisa tahu polip telah menjadi kanker sebagai deteksi dini, dok? Terima kasih. Oke. Bagus nih pertanyaannya. Kalau polip nasi biasanya sih yang polip nasi betul tuh jadi dia bentuknya aja sudah beda ya. Kalau yang bisa menjadi kanker mungkin adalah inverted papilloma gitu dan keluhannya mungkin akan menyaru. Dalam artian ada tumor, ada juga epistaxis gitu ya. Satu-satunya cara untuk tahu adalah melakukan biopsi atau melakukan endoskopi sinus surgery gitu. Jadi polipnya atau tumornya diambil, dilihat di histopatologinya apa gitu. Tapi kalau polip nasi biasanya memang udah cukup straightforward, jadi dia memang tidak berkembang menjadi keganasan. Yang bisa berkembang jadi keganasan adalah yang tadi saya bilang inverted papilloma atau memang keganasan di rongga sinus atau rongga hidung. Jadi deteksi dini, kalau yang jelas biasanya kalau tumor itu unilateral, satu sisi. Jadi kalau misalnya ada sumbatan hidung atau lendir hidung, epistaxis berulang, satu sisi dan ternyata misalnya laki-laki usia produktif gitu, itu bisa lebih condong ke arah situ karena epidemiologinya ya. Tapi tidak menutup kemungkinan bahwa wanita dengan usia yang tidak produktif juga bisa membuat suatu keganasan rongga hidung ataupun sinus paranasal. Sangat paling ya kalau deteksi dininya dari anamnesis ya, dari keluhannya terus unilateral biasanya gitu. Jarang sih kalau yang keganasan itu dua rongga hidung gitu. Oke. Baik dok, pertanyaan dari Hashemi tadi menutup sesi diskusi kita pada malam hari ini dok. Selanjutnya kita akan masuk ke sesi penyerahan sertifikat, lalu berlanjut dengan sesi foto bersama. Sebelumnya mungkin dari panitia bisa menyiapkan sertifikatnya. Gimana cara penyerahan sertifikat digital?
Nanti ini dok, dari panitia share screen sertifikatnya, terus nanti ada foto bersama bareng dokter gitu. Ah, gitu. Oke. Dok, saya izin untuk memfoto ya dok. 1, Oke. 2, 3. Oke, sekali lagi dokter. 1, 2, 3. Oke, baik. Terima kasih dokter. Iya. Oke, kita lanjutkan dengan sesi foto bersama. Mungkin buat teman-teman peserta bisa diaktifkan videonya, biar kita melakukan sesi foto bersama bareng dokter Melati. Baik. Mungkin yang lain. Baik, mungkin kita mulai aja ya sesi fotonya. 3, 2, 1. Sekali lagi 3, 2, 1. Oke, baik. Terima kasih. Oke, jadi dengan berakhirnya sesi foto bersama, telah selesailah kita di webinar keempat mengenai kajian rhinosinusitis pada malam hari ini. Sekali lagi terima kasih banyak buat Dr. Melati atas waktunya untuk materi rhinosinusitisnya. Dan terima kasih juga buat teman-teman peserta yang sudah hadir pada malam hari ini. Saya selaku moderator pada malam hari ini, mohon maaf bila ada kesalahan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Semoga bermanfaat ya. Terima kasih banyak dokter. Ya, dok. Saya izin live ya. Yap, dokter. Baik dokter.